Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Untuk yang gorong-gorongnya, yang untuk perencanaan tebal platnya, kita sampai di hidrolisnya saja dulu. Untuk perhitungan misalnya ketebalan plat lantai kendaraannya dan lain-lain itu nanti saya kasih dalam bentuk lecture note aja ya. Soalnya nanti kalau konsentrasi ke situ malah materinya yang lain enggak sampai eman-eman nanti. Karena yang utamanya di sini kita konsentrasi dulu ke desain hidrolisnya. Ini saya record ya seperti biasa. Karena sekarang diminta untuk bukti perkuliahan, jadi ya setiap perkuliahan nanti kita record biar kalian enak juga. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kalian bisa buka lagi videonya. Oke. Ini sudah proses recording ya? Atau belum? Oh, recording. Oh ya, sudah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang talang air atau biasanya disebut dengan aqueduct, atau kalau misalnya talang airnya itu panjang, tapi tidak crossing sama sungai atau rintangan lain, itu biasanya nyebutnya dengan flume, atau elevated flume juga bisa, tergantung kondisinya. Nanti kalau flume itu ya seperti bentuknya kemarin sudah saya kasih contoh, bentuknya ya seperti saluran biasa, cuma dia panjang, terus ada yang ditaruh biasanya karena elevasinya itu tidak memungkinkan kan, kalau kita saluran drainase pasti salurannya itu dasar salurannya di bawah permukaan tanah. Nah, kalau yang flume itu biasanya karena kondisi irigasi itu tidak memungkinkan dasar saluran irigasinya itu di bawah permukaan tanah, maka harus ditinggikan. Nah, ditinggikannya itu dalam bentuk flume. Jadi bisa jadi elevasi dasar saluran irigasinya atau dasar flume-nya itu di atas permukaan tanah, atau bahkan dia elevated atau lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini coba saya full screen ya, lupa. Nah, ini adalah contoh dari konstruksi aqueduct atau talang. Tapi ini biasanya kalau yang seperti ini disebutnya bukan talang karena dia memanjang, itu lebih dikategorikan ke flume biasanya. Nah, biasanya kalau talang itu dia ada crossing sama entah itu saluran lain atau sama sungai. Nah, secara definisi untuk talang itu saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton ferrosemen. Beton ferrosemen itu beton tipis yang di dalamnya dikasih tulangan. Biasanya kalau box culvert itu kan kalau Uditch itu besar dimensinya, kalau yang ferrosemen itu lebih tipis ya. Nah, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas yang melintasi lembah atau panjang tertentu, umumnya di bawah 100 meter, saluran pembuang, sungai atau jalan rel di bagian bawahnya. Nah, saluran talang minimum ditopang 2 pilar. Nah, makanya di gambar ini jangan bingung kalau melihat ini ada yang nyebut talang, ada yang nyebut aqueduct. Kita definisikan, kita step dulu. Kalau talang itu adalah jembatan air, jadi dia crossing. Tapi kalau flume dia bisa saja tidak crossing, tapi kebanyakan memang tidak crossing, tapi bisa jadi inline atau misalnya saluran itu ditaruh di atas permukaan tanah. Nanti untuk flume kita bahas sendiri. Nah, pilar tadi talang itu ditopang minimum 2 pilar ya, karena dia kan dudukannya di mana kalau misalnya nggak ada pilarnya.
dari konstruksi pasangan batu dengan tinggi kurang dari 3 meter. Tapi kalau untuk konstruksi yang tingginya itu lebih dari 3 meter, ya tidak bisa dengan pasangan batu karena tidak stabil kan. Kalau pasangan batu di sana tidak ada tulangannya atau tidak ada pengakunya, kalau misalnya dia terkena tekanan air dari sungai yang mengalir di bawahnya kan rawan untuk jebol. Terus juga kalau di konstruksi beton kan ada namanya kontrol kelangsingan dan segala macam, ada tekuk dan segala macam. Kalau kita pakai pasangan batu, nah dengan misalnya pasangan batunya hanya tipis saja, maka tidak kuat. Jadi harus pakai pier seperti halnya jembatan lah. Nah ini contoh gambar-gambar dari talang. Nah yang sebelah kiri atas ini, pointernya mana ini? Nah yang sebelah kiri ini, ya ini zaman dulu biasanya kalau dulu kan yang terkenal untuk jaringan irigasinya itu kan di daerah Mesir atau di daerah Eropa sana itu ada jalur air seperti ini. Nah, karena pada waktu itu konstruksi misalnya teknologi beton bertulang atau segala bentuk-bentuk dengan beton precast dan segala macam belum berkembang, jadi mau tidak mau talangnya itu pilarnya banyak sekali seperti ini. Karena kan tidak memungkinkan, misalnya kalau kita bikin kayak sekarang bentangnya itu bisa sampai 100, 150 per pilarnya kan. Nah, pada waktu itu belum mampu, ya akhirnya rapat seperti ini. Nah, kalau sekarang udah nggak musim seperti ini, karena apa? Mengganggu di bawahnya. Kita kan maunya bawahnya itu clear. Maunya tidak ada banyak-banyak tiang seperti ini. Nah, ini juga contoh yang ini. Nah, ini misalnya sini ada si Doni, ada Amirul, ada Andika ini lagi berenang di sini ya. Nah, konstruksi talang ada juga yang seperti ini. Nah, di atasnya itu dibuat pantai kendaraan untuk bisa dilewatin orang, bisa dilewatin kendaraan-kendaraan kecil seperti motor atau sepeda. Gitu. Ini memang kalau yang sebelah kiri didesain untuk bisa dilewati kendaraan, misalnya maksimal misalnya motor roda 2 gitu kan. Tapi beda halnya sama yang di sebelah kanan ini, yang dia suspended ini, yang kayak jembatan gantung ini, talangnya kalau dilihat itu ada lantai di atasnya itu, ini tidak didesain untuk kendaraan atau kendaraan roda 2 lah, intinya yang beratnya itu berlebih dari manusia. Kalau dilihat dari ini, beda sama yang di sebelah kiri, itu sudah memang disediakan, berarti desainnya memang bisa dilewati untuk sepeda motor misalnya. Tapi yang sebelah kanan ini enggak. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa karena ini tidak didesain untuk beban besar, kalau yang seperti ini dipaksakan misalnya ada motor lewat, ada kendaraan, misalnya motornya lebih dari 1 atau lebih dari 5 yang lewat sini, bebannya kan besar. Nah, itu dikhawatirkan konstruksinya tidak kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pada saat mendesain talang itu, kita harus tentukan dulu apakah ini memang didesain bisa dilewatin atau hanya yang sebelah kanan ini hanya untuk jalan inspeksi atau pada saat maintenance jadi orangnya bisa lewat sini untuk ngecek apakah ada masalah atau enggak di talangnya. Nah, yang kedua itu kita perlu pertimbangkan adalah posisi pilar. Nah, yang seperti ini. Kalau misalnya kita membuat talang dengan teknologi beton yang seperti sekarang, misalnya kita bisa pakai press stress, terus bisa juga pakai rangka baja yang bentangnya bisa besar, usahakan itu meminimalisir membuat pilar di bagian tengah sungai. Apalagi kalau misalnya sungainya itu besar dan di sungai itu banyak debris atau hanyutan-hanyutan kayak seperti ini. Ada ranting pohon, ada sampah dan segala macam. Kalau misalnya ini terjadi seperti ini, jadi ada debris yang nyangkut misalnya seperti ini, itu kalau lama-kelamaan kan dia membebani. Selain dia ditambah dengan arus air yang nabrak ke sini, beban dari debrisnya ini juga membebani pilarnya. Nah, kalau misalnya ini sudah nggak kuat pilarnya, ya akan jebol. Konstruksi semua akan failure dia nanti gagal struktur yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini aqueduct have a high risk to collapse if there are many debris in the river. Jadi kalau misalnya sungainya itu kategorinya debrisnya tinggi, jadi jangan dibuat, usahakan menghindari membuat pilar di tengah sungai. Jadi dihindari.
Kalau memang tidak memungkinkan model pakai pilar, bisa dibikin misalnya seperti yang suspended seperti ini atau pakai model jembatan gantung, kira-kira seperti itu. Nah, ini flume yang kemarin saya sudah singgung. Nah, flume itu atau ada yang flume, ada yang elevated flume. Kalau yang flume itu yang seperti di gambar yang sebelah kiri ini. Jadi karena dasar kebutuhan elevasi saluran irigasinya itu lebih tinggi daripada tanah di sekitarnya atau permukaan tanah di sekitarnya, mau tidak mau dibuatlah flume, dinaikkan gini. Jadi salurannya itu lebih tinggi daripada permukaan tanah, kira-kira seperti itu. Di sini ada flume atau elevated flume, ada saluran-saluran buatan yang dibuat dari pasangan batu kali biasanya. Kalau di Kalimantan itu jarang pakai batu kali karena susah, kita biasanya pakai batu gunung misalnya. Lalu beton yang baik beton bertulang atau tidak bertulang, baja ataupun kayu, maupun beton versemen. Di situ di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah atau jarak yang cukup panjang, atau permukaan tanah yang mana permukaan tanah itu lebih rendah daripada permukaan saluran irigasi, dasar saluran irigasi, atau di sepanjang lereng bukit. Dasar saluran flume terletak di atas muka tanah, bervariasi mulai dari 0 meter, nah itu di atasnya pas seperti ini, atau maksimum misalnya 3 meter. Untuk menopang perbedaan tinggi, dasar saluran flume dapat dilaksanakan dengan tanah timbunan atau pilar. Nah, bisa saja ini dibuat seperti talang yang memanjang, tapi dia tidak crossing sungai atau saluran pembuang lain di bawahnya. Nah, kecepatan maksimum yang diizinkan dalam saluran flume ini itu 4 meter kubik per detik. Jadi kalau mendesain jangan dibuat lebih, karena kalau kecepatannya lebih tinggi ya bisa saja itu nanti berbahaya, atau misalnya kalau itu beton nanti akan tergerus betonnya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya posisinya seperti ini, terus kecepatannya yang diizinkan itu lebih dari 4 meter kubik per detik, ya bahaya. Karena apa? Ketika ada orang tercebur masuk ke dalam flume tadi, itu ya sulit untuk dia bisa menyelamatkan diri kalau kecepatannya lebih dari 4 meter kubik per detik. Misalnya. Kecepatan normal diambil itu 0,7 sampai 3 meter kubik per detik misalnya. Ya tergantung dengan debitnya. Debitnya kita pakai berapa. Masa kalau debit kecil kita pakai yang 3 meter kubik per detik kan nanti tinggi air normalnya itu rendah sekali. Jadi malah jadi mirip sama saluran superkritis dengan H airnya itu sangat rendah gitu. Nah, bila ketinggian atau bila tinggi cukup, maka kemiringan saluran flume dapat dibuat lebih besar daripada 1:250 atau 0,00250 atau 0,00400, kira-kira seperti itu misalnya. Nah, di sini ada range-nya. Ini adalah kemiringan maksimum dari flume. Kenapa tidak boleh lebih miring? Nah, itu nanti fungsinya beda. Kalau misalnya miringnya lebih dari ini, nanti ya pertama kecepatannya akan tinggi sekali. Yang kedua, kalau misalnya lebih dari ini, itu nanti bisa jadi akan menjadi seperti got miring namanya. Nah, nanti got miring kita akan bahas di minggu depan untuk struktur irigasi lanjutannya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah contoh. Nah, yang sebelah kanan ini misalnya kalau kita pakai flume-nya itu pakai kayu misalnya. Contohnya seperti ini. Ya sederhana sih, basicnya adalah seperti mendesain saluran, hanya saja velocity-nya itu sudah ditentukan, dia harus lebih tinggi daripada velocity di saluran biasa. Kenapa dibuat lebih tinggi daripada saluran biasa atau tidak boleh kurang dari misalnya 0,7? Itu dimaksudkan untuk menghindari misalnya kalau terlalu lambat velocity-nya nanti akan menyebabkan sedimentasi. Nah, kalau sudah sedimentasi kan sulit, apalagi dia posisinya adalah elevated flume, misalnya dengan ketinggian di atas 1 meter dari permukaan tanah atau di atas setengah meter lah. Kalau manusia kan 1,5 meter, kalau setengah meter di atas permukaan tanah kan masih mudah membersihkannya. Tapi kalau di atas 1 meter sudah susah. Nah, kalau terjadi sedimentasi, siapa yang mau nguras di atas ya kan? Sedangkan posisi di drainase saja yang di got itu aja jarang dibersihkan, apalagi kalau posisinya di atas. Nah, itu pertimbangan untuk maintenance juga.
Ini contoh beberapa ini di apa? Ini ada yang flume ini seperti ini. Ini ada bisa flume, bisa talang ini bentuknya seperti ini. Yang jelas ini kalau seperti ini dia crossing seperti ini adalah talang. Nah, di sini ini elevated flume. Berarti ini di lereng bukit yang gambarnya. Nah, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Nah, ada juga yang trapesium, ya terserah kita nanti mau mendesainnya seperti apa. Kemudahan pelaksanaan di lapangan, ketersediaan bahan itu jadi pertimbangan. Nah, kita bisa lihat di sini elevated irrigation flume Glenmore District tahun 1914 itu sudah dibuat. Hanya saja karena teknologinya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk bikin jarak antar pilarnya panjang, ya akhirnya pilar-pilarnya ini jumlahnya banyak sekali, rapat sekali gitu. Kalau sekarang kan sudah bisa kita pakai beton pre-stress, selesai sudah masalah kan. Mungkin bisa ngurangin 5 sampai 10 pilar di konstruksi yang dulu ini yang pada tahun 1914 ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mau nanya Pak. Siapa ini? Untuk iya, fungsi yang balok-balok di atas flume tadi itu sebagai apa Pak? Yang mana? Gambar yang mana? Yang ini? Di gambar sebelumnya Pak. Gambar sebelum. Oh ini. Iya itu kan ada. Ya itu Pak. Oh ini hanya pengaku sebenarnya. Karena kan dia panjang. Posisinya panjang, terus di atas kan. Beda sama misalnya kalau saluran drainase misalnya posisinya di bawah, kan dia nggak perlu ada ini, nggak masalah. Tapi kalau ini di atas, ini, nah ini pengaku sebetulnya, stiffener. Pengaku supaya apa? Karena ini panjang, kalau nggak dikasih pengaku, nanti ini apa bahasa Indonesianya begar itu apa ya? Kalau misalnya kayak gini, kalau nggak ada pengakunya kan dia bisa patah gini. Jadi ini hanya pengaku saja sebenarnya. Karena kan kalau misalnya nggak dikasih ini, air itu kan punya tekanan ke segala arah. Sedang air ngalir di sini, dia nekan ke kiri, ke kanan seperti ini. Kalau nggak dikasih kan misalnya kayak gini, ya dia bisa patah seperti ini. Makanya harus dikasih stiffener atau pengaku di sini. Aman ya, Febri ya? Oh iya Pak, paham. Berarti kalau perencanaannya mungkin sama kayak saluran, cuman beda di kecepatan itu aja berarti Pak ya? Iya, sama kalau kita pakai yang elevated ya harus dikasih stiffener seperti ini supaya nggak kebuka. Ya baik Pak. Oke, ya sama ini fungsinya yang digambar sebelah kiri ini, yang tahun 1914 itu, karena ini dimensinya cukup besar, flume-nya ini, makanya jarak pengakunya ini rapat sekali. Ya, kalau kita udah pakai teknologi kayak sekarang, misalnya pakai beton pre-stress ya udah nggak perlu lagi lah pakai stiffener. Cuma kan jadi mahal itu aja. Ya tergantung nanti kamu sebagai desainer kebutuhannya seperti apa. Urgensinya gimana. Sebenarnya kalau kita, ini sih agak melebar ya maksudnya, kita kalau sebagai engineer itu nggak bisa hitam dan putih gitu. Oh ini harus pakai ini, harus pakai ini. Enggak. Tapi kita lihat kondisi di lapangannya seperti apa. Oh di sini harus disesuaikan. Ini selesai. Yang hitam dan putih itu adalah safety faktornya. Ini harus safety dan tidak boleh tidak safety gitu. Oke, nah ini yang kayak gini juga ada yang kecil seperti ini ya, tergantung karena kebutuhan debit irigasinya misalnya kecil ya akhirnya volumenya kecil saja, talangnya kecil saja seperti ini. Nah ini gambaran umum atau contoh layout sama potongan memanjang dari sebuah talang. Jadi nanti kalau misalnya kalian mendesain talang kan itu di tugas besar kan ada ya, di tugas besar ya paling enggak itu gambarnya muncul seperti ini. Masih ingat kan kalau ini garis-garis yang ini nggak perlu diterangkan kan ya, kan sudah di MBS toh. Nah ini kalau miringnya, yang pendeknya, yang contoh aja ya, yang pendeknya sebelah kiri berarti ini kan miringnya ke kanan. Kalau yang ini pendeknya sebelah kanan berarti miringnya ke kiri. Intinya arah miringnya itu berlawanan dengan posisi di mana garis pendeknya itu berada, itu intinya gitu. Karena ini banyak yang kadang-kadang ya enggak kalian aja, maksudnya
teman-teman yang bukan orang hidro kadang kebalik baca ininya. Jadi sulit untuk menggambarkan ininya. Ini posisinya miringnya kemana? Gitu. Itu nanti biasanya kalau sudah mau tugas akhir, udah kepisah-pisah, ada yang hidro, ada yang struktur. Ini, nah mulai sudah itu. Yang anak struktur agak kurang care dengan urusan hidro, yang hidro udah agak nggak peduli sama yang struktur, akhirnya sudah spesialisasinya masing-masing. Pak, izin nanya, Pak. Tadi kan Siapa ini? sebelumnya kalau nggak salah ada ini apa ya? Untuk tebal talang itu 1,5 inci ya, Pak ya? Itu untuk penampang apa, Pak? Yang di sebelumnya lagi, Pak? Ya ini, Pak. Ini untuk penampang kayu ini nggak, Pak? Oh ini, iya tebal kayunya itu maksudnya. Kalau untuk yang beton gimana, Pak? Ada ketentuan Kalau khusus? yang beton ya nggak ada, maksudnya ketentuan khususnya. Cuma kan kalau beton itu kan punya standar, kalian pada saat mata kuliah beton kan selimut betonnya itu berapa minimal kan. Tapi biasanya dipakai ya paling enggak, kalau kita pakai beton bertulang paling enggak lebarnya 10 cm lah. Tergantung posisi panjangnya ini juga. Kan kalian nanti bisa ngitung. Ini kan modelnya kalau dimodelkan perhitungan beton, kalau yang contoh yang ini ya, ini kan bawahnya jepit anggapannya, jepit bebas kan ini. Seperti ini kan jepit bebas. Nanti gayanya nanti di sini kan ada air. Kedalaman airnya berapa, dihitung gaya hidrostatisnya. Nah, gaya hidrostatisnya itu nekan ke ini anggapnya plat kan. Plat satu arah kan ini plat jadi jepit seperti ini. Nah, tinggal dihitung berapa sih kekuatannya dia. Kalau misalnya gaya hidrostatisnya sekian, tebal platnya berapa misalnya. Ya paling enggak kan tidak kurang dari kalau misalnya ukurannya segini ya, debitnya agak besar ya tidak kurang dari 10 cm misalnya. Tapi kalau kita debitnya kecil gitu, ya pakai beton 5 cm gitu nggak apa-apa tebalnya. Tergantung anunya ya Mas ya, tergantung debitnya. Karena debit itu menentukan elevasi muka airnya, kedalaman airnya. Nah, kedalaman air menentukan gaya hidrostatisnya. Nah, itu yang nanti jadi penentu berapa sih ketebalannya gitu. Kalau debitnya kecil ya nggak usah tebal-tebal, rugi kita nanti kan. 5 cm gitu ya cukup. Kayak misalnya pakai beton ferrosemen kan nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu tebal. 5 cm pun cukup. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Kalau kayu ini kan ya ukuran standar lah, papan itu biasanya kan tebalnya ada yang 3 cm ya kan, ada yang misalnya tebal 5 cm gitu. Kalau pakai ulin beda kan, misalnya kita bahannya itu kita pakainya kayu meranti atau kayu ulin. Kalau ulin mungkin ketebalan 2 cm sudah cukup untuk debit misalnya di gambar yang seperti ini ya. Untuk ketinggian ketinggian H-nya ini 50 inch. 50 inch itu sekitar berapa? 30-an cm lah ya. Nah, kalau pakai kayu ulin tebal pakai yang 2 cm aja udah cukup. Tapi kalau misalnya kita pakai kayu yang agak jelek itu meranti misalnya, ya bisa saja nggak cukup tebal 2 cm karena dia akan melengkung nanti. Nah, ngakalinnya kalau misalnya pakai meranti, jarak pengakunya ini yang dibanyakin. Gitu. Kalau pakai ulin mungkin jarak pengakunya agak lebih jauh. Gitu. Ya tergantung kualitas kayunya juga. Nah ini, sorry. Nah ini tadi kan nanya tebalnya ini berapa. Ini kebetulan ada ini. Nah posisinya ini kan ini jadi pengakunya ini kan jadi perletakan misalnya di sini. Terus yang kenapa ini harus ada pengaku, ya ini ada gaya hidrostatis nih yang di sini. Nah, ini kan gaya hidrostatis ini. Nah, jaraknya. Masih ingat kan rho GH atau? Rho airnya berapa, kali gravitasi dikalikan dengan kedalaman airnya berapa. Misalnya kayak yang ini, kalau ini dalam airnya itu D-nya itu kan 40 inci, berarti rho airnya berapa dikalikan gravitasi dikalikan 40 inci ketemu gaya hidrostatisnya berapa di sini kan. Nah, kalau enggak tahu gaya hidrostatis ini tak suruh ngulang McFlu nanti sama Pak Ardi.
Oke ya. Nah, ini tadi kembali ke sini dulu. Nah, konstruksinya kurang lebih seperti ini. Nah, kapan kita pakai pilar atau enggak? Ya tergantung lebar sungaimu atau lebar saluran pembuang di bawahnya ini berapa. Gitu kan. Kalau nggak butuh pilar ya nggak usah. Kalau butuh pilar ya kasih pilar. Gitu. Usahakan jangan, misalnya gambar yang ini ya, bikin pilarnya satu di tengah gini. Jangan. Jadi hindari bikin pilar itu posisinya di tengah sungai. Karena velocity-nya itu paling besar kalau di tengah sungai. Terus kalau misalnya ada sungainya itu agak hanyutan atau misalnya sungai besar, ada apalagi kayak di Kalimantan ya, kayak di Mahakam itu misalnya, itu kan dipakai lewat tongkang, dipakai hanyutkan kayu misalnya. Nah itu kalau tiangnya ketubruk itu kan ya buyar ini gitu. Jadi hindari membuat pilar di tengah sungai. Nah ini lanjutan saja, contoh ini misalnya, nah ini kan saya tadi, kanal ini untuk saluran irigasi ya, jadi jangan bingung. Drain ini ya bisa saluran drainase, bisa saluran pembuang irigasimu, bisa sungai, jadi ya kemungkinan dia akan berbentuk seperti ini. Nah kalau ini misalnya konstruksi di bawah sungai, di bawah talangmu itu misalnya kamu kasih abutmen di sini, terus dia akhirnya kan lebar sungainya mengecil seperti ini. Jangan bingung kenapa kok harus melengkung bentuknya. Ya enggak, itu kondisi kayak gini misalnya. Nah ini abutmennya kan dari sungainya misalnya bentuknya trapesium, terus masuk ke bawah talangmu ini dibentuk jadi persegi seperti ini. Nah ini kebetulan mungkin salurannya itu tidak terlalu besar, jadi ada pilarnya satu di tengah nggak apa-apa. Tapi kalau melintas sungai, jangan sampai ada pilar di tengah kalau bisa. Ini yang B ini cross sectionnya ya, maksudnya ini kan sudah bisa baca gambar kan, cross section kanalnya kurang lebih sini, jadi ada abutmen yang di sini. Nah ini contoh, ini ada aqueduct, terus di sini ada inverted siphon aqueduct. Bedanya apa? Bedanya, nah ini penjelasannya. Saya tidak sempat translate tadi, tapi kan kalian udah bisa tuh pakai Google Translate ya, boleh, mau ditranslate sendiri ya boleh. Tidak apa-apa ya, maksudnya materi saya kalau kan itu kadang campur-campur. Kadang malas untuk translate-nya saya. Nah ini contoh misalnya yang simple aqueduct itu ya seperti biasa lah. Intinya itu kalau yang simple aqueduct itu posisi ininya, posisi muka air yang ada di sungai itu lebih rendah daripada posisi dasar dari talangmu. Nah itu simple aqueduct, itu yang biasa. Nah biasanya ini jarak bebasnya berapa itu tertentu. Nanti kita bahas berapa sih jarak minimum bebasnya ini, ya. Nah kalau yang simple aqueduct intinya itu. Jadi kalau dibaca penjelasannya ya, aqueduct cross drainage wall with use when the bed of level of the canal, jadi kanal is above drainage bed level. Jadi intinya di sini. Bed level of the canal is above drainage bed level. As any figure, nah ini intinya dia dasarnya kanal irigasimu atau talangmu itu lebih tinggi daripada dasarnya permukaan airnya saluran di bawahnya. Intinya itu lebih mudahnya. Oke ya. Jadi ada macam-macam jenis. Talang namanya, cuma jenisnya macam-macam. Ada yang siphon aqueduct. Nah, siphon aqueduct itu perbedaannya dari yang simple aqueduct itu adalah ini. Airnya, air di saluran sungaimu itu tingginya itu lebih tinggi daripada dasar dari kanal atau dasar dari talangmu. Jadi dia ada bagian yang submerged di sini. Jadi ada bagian yang di sini. Kenapa disebut sifon? Karena sifon itu pada dasarnya adalah aliran yang mengalir di bawah seperti ini. Makanya disebut sifon aqueduct. Nah, kalau
kapan kita pakai misalnya yang seperti simple aqueduct atau kapan pakai yang sipon, ya lihat-lihat kondisi sungai di bawahnya. Kalau misalnya banyak hanyutan, ya jangan pakai yang model sipon aqueduct karena apa? Nanti sampah apa segala akan ngumpul di sini. Nah, kalau sungaimu atau saluran di bawahnya ini yakin bersih gitu kan, ya enggak apa-apa pakai seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan bahwa di sini water flow from upstream and downstream through aqueduct, barrel flow, and siphonic action. Nah, di sini ada siphonic action. Siphonic action itu adalah ini, air yang turun seperti ini. Ya, di sini ada daerah yang posisinya aliran bertekanan. Nah, kalau mendesain ini, kalau ini agak lebar, ya harus dipertimbangkan tekanan air ke atasnya ini berapa. Nanti kalau misalnya ini lantai talangmu terlalu tipis, kena tekanan air di sini malah jendul gini kan, atau crack ya lucu nanti, jebol. Nah, ini sipon aqueduct, canal water is carried above the drainage but the height of flood level. Nah, flood level itu HFL ini, height of flood level itu is above the canal through. Canal through-nya itu yang ini, dasar talangmu. Sorry, mana penghapusan ini? Oke ya. Nah, cuma di sini ada dikasih penjelasan yang seperti saya bilang tadi. Siphonic aqueduct are more often constructed and better prefer than simple aqueduct through coast layer. Jadi lebih sering digunakan, tapi dia akan karena kenapa dia bilang lebih murah? Karena dia mungkin ini pilarnya lebih pendek. Kalau yang seperti ini kan dia pilarnya nanti tinggi gitu. Cuma ya itu tadi kita punya resiko kalau misalnya salurannya itu sungainya itu kotor, ya sampah akan nyangkut di sini semua. Kira-kira itu. Lebih jarang digunakan kan? Ya karena itu tadi resiko-resikonya lebih banyak. Terus ada lagi yang namanya ini super passage. Jadi super passage itu, nah bedanya di mana? Super passage is a hydraulic structure where drainage pass over irrigation canal. They contrast with aqueduct. The water from the drainage flow through under gravity and atmospheric pressure. Jadi ini kita coba perhatikan. Mirip kan sama yang simple aqueduct. Kurang lebih sama ya. Ini cuma kalau ini tadi kan ada jalannya, kalau ini enggak. Hanya saja posisinya HFL-nya itu, nah, ini lebih tinggi. Ini flood ya. Nah, ini high flow level. Flood stream. Ini FSL ini flood stream level. Kalau yang di sini apa tadi? Apa tadi saya bilang di awal tadi? Oh ini high flood levelnya di sini. Kalau yang ini mana tadi? HFL-nya ada di atas. Nah, bedanya kalau yang super passage itu kebalikan. Jadi, kalau yang super passage itu saluran irigasimu itu yang di bawah, sedangkan saluran sungainya yang kamu taruh di atas. Kalau yang ini tadi kan aqueduct itu saluran irigasinya yang di atas, saluran pembuangan atau sungainya yang ada di bawah. Yang dua ini ya.
Tapi kalau yang superfase sama kanal sifon itu kebalikannya. Saluran irigasinya di bawah, sedangkan yang sungaimu itu ada di atas. Pembedanya itu saja ya. Saya tidak lihat ini ada tulisan kanal di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Yang membedakan hanya posisi-posisinya saja. Ini kapan kita pakai yang superfase, kapan kita pakai yang aqueduct, itu tergantung sama kondisi di lapangan. Kalau misalnya kondisi di lapangan sungainya itu posisinya lebih tinggi dan saluran irigasimu itu mengharuskan di bawahnya, ya mau tidak mau kita bikin yang superfase. Tapi kalau misalnya kondisi normal, ya biasanya saluran irigasinya yang di atas. Itu tergantung kondisi saja sih, posisi di mana. Kalau yang superfase otomatis karena yang akan kita bantu lewat itu adalah streamnya atau sungainya, ya kita lihat besaran sungainya itu seperti apa gitu kan. Kalau gitu saya coba carikan gambarnya aja. Aqueduct. Nah, ini dia. Which? Loh. Nah, saya tambah dulu. Ini contohnya saya gini. Nah, ini. Coba saya mau tanya. Zevanya. Mana Zevanya? Hadir, Pak. Ini kira-kira yang superfase atau aqueduct? Kalau dari bentuknya. Ini dari 4 ini kira-kira ini termasuk yang mana? Aqueduct, Pak. Oke, aqueduct. Karena apa di sininya? Yang sungainya ini kan lembahnya ada di bawah kan. Iya. Nah, kalau yang superfase itu hanya kebalikan. Yang streamnya itu di atas, yang di bawahnya itu saluran irigasi. Saya nggak dapat ya gambarnya yang bagus ini. Oh ini. Oh ini sama juga, aqueduct juga. Nggak ada ini kayaknya, nggak dapat contohnya. Nah ini kebetulan yang contoh lainnya ini. Ini bukan untuk irigasi ya, untuk navigasi. Navigasi itu untuk pelayaran. Kita nyebutnya istilahnya navigasi. Ini untuk contoh aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini ya, nah, contohnya kalau yang seperti ini ya, saluran irigasi misal ya ini, saluran irigasinya yang di atas, terus ada sungai di bawahnya, atau mungkin yang di atas ini saluran irigasinya yang di bawah. Jadi posisi saluran irigasinya aja yang menentukan itu namanya apa. Secara umum konstruksinya ya talang namanya. Jadi konstruksi seperti ini nggak cuma untuk maksudnya untuk irigasi, tapi bisa untuk transportasi juga seperti ini. Cuma kalau di Indonesia kan belum butuh banget seperti ini, jadi ya jarang ada konstruksi seperti ini. Biasanya kalau kayak gini nih di Belanda karena apa? Karena dataran mereka itu kan rendah, kadang below sea level surface kan, permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada permukaan air laut. Jadi ya kadang-kadang dibutuhkan konstruksi seperti ini, menyesuaikan kondisi lahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh
detail untuk perhitungannya. Di sini ada LC, ada LE. LC itu construction atau inlet masuknya. Nah, expansion itu yang panjang peralihan keluar. Kalau yang construction itu panjang peralihan pada saat masuk. Gitu. Ini ya ada gambar ini macam-macam. Maksudnya gambarnya ini saya dapat dari buku lain. Di buku lain juga mungkin pakai notasi-notasi yang beda. Tapi secara umum itu ya bentuknya seperti ini, notasinya aja mungkin beda. Nah, kalau di gambar ini kita lihat di sini ada BX, ada BF, ada B0. Nah, apa itu? Kalau yang B0 itu adalah lebar lebar saluran. Kalau yang BX ini X itu biasanya panjang peralihannya. Makanya di sini saya pakai X. Terus di sini ada X. X-nya itu apa? Distance atau jarak. Nah, kan berubah-berubah di sini kayak integral kan. Di sini BX1 misalnya piasnya segini, BX1, BX2, BX3, BX4 sampai di BX aksen misalnya di sini. Itu tergantung jarak karena bentuknya itu kan mengecil. Nah, terus di sini kalau misalnya panjang masuk, panjang peralihan masuk itu dibentuk. Ada yang bisa seperti panjang peralihan keluar ini dibikin rata saja, tapi ada juga yang dilengkungkan. Kalau yang dilengkungkan, maka di sini ada R, ada R1, ada R2. R1 itu ya kalau misalnya kayak mana ya gambarnya ya. Saya mau men-3D-kan gimana caranya? Men-3D-kannya gimana? Bisa dibayangkan ya, kalau pada saat yang yang ada LC ini, itu salurannya melengkung, tapi mengecil di bagian bawah. Gimana caranya saya ngasih gambar contohnya? Mana nih yang kelihatan ini? Wah, ini juga ada apa-apa. Ini bisa. Terus, saya carikan lagi. Mana ya? Gambar ini terus yang muncul ya. Nah, ini kelihatan. Ini terus mana nih yang bagus gambar? Kok tidak ada? Nggak ada yang lain itu ya. Coba ini dia. Boleh lah ini. Nggak ada lagi. Coba. Gambarnya selalu ini terus ya yang keluar. Ya ini aja lah, cukup. Ini sama
Nah, ini sama gambarannya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. oke. Kita ke yang mana dulu. Nah, ini di sini ada LC sama LE kan. Nah, kalau yang LC-nya itu kayak contohnya ini LE ya, yang expansion. Nah, ini ada panjang peralihan ini. Yang miringnya ini yang disebut dengan panjang peralihan. Nah, itu yang nanti kita hitung. Misalnya panjang peralihannya butuh berapa? Kita hitung. Nah, misalnya ini juga yang inletnya ini, gambarnya apa doa ya ini mirip. Nah, ini yang inletnya ini kebetulan ini cuma miring, tidak dibikin semut. Nah, yang lengkungnya mungkin agak di sini agak ngelengkung sedikit ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nih ujungnya ini nih. Fungsinya apa? Kalau dilengkungkan itu, fungsinya supaya aliran di sini itu tidak terjadi kontraksi yang besar. Kalau misalnya ini tidak dibuat panjang peralihan, kalau dia masuk seperti ini, nggak smooth seperti ini, nanti di sininya terjadi kontraksi. Nah, kalau kontraksi di sini ada turbulen. Nah, di sini nanti kalau misalnya ini sorry ya, ini misalnya kita contoh kita bikin rata gini saja. Nah, kalau rata nanti airnya di sini, nah di sini nanti turbulen. Di sini juga nanti turbulen. Nah, kalau turbulen seperti ini, yang bahaya itu apa? Dia bisa gerus yang di sini. Terus alirannya kan nggak stabil. Tapi kalau misalnya kita bikin smooth seperti ini, nah, airnya kan nggak turbulen dia. Streamnya langsung seret seperti ini, smooth. Kalau kita kalian pernah aerodinamis itu loh. Nah, alirannya seperti ini. Coba saya carikan lagi gambarnya. Mana ya? Mana contohnya? Ah, ini dia. Iya. Oke, sebentar. Saya ada enggak gambarnya sini. Nah, ini dia.
Nah, ini. Oke. Ini saya taruh di bawah sini. Oke. Nah, oke. Cari gambar yang bagus. Hmm. Oke ya. Sambil nunggu, ada pertanyaan dulu? Boleh kalau mau diskusi. Mau tanya Pak, Ah, boleh lihat gambar yang tadi nggak Pak? Saluran yang tampak atasnya itu. saluran yang oh ini. Sorry, kok tak matiin. Share screen. Ini ya, yang ini. Ah iya Pak. Kenapa? Nah, itu untuk inletnya itu yang saluran masuknya memang harus lengkung gitu nggak Pak? Tapi kan saya lihat yang di apa di hilirnya itu apa? Itu kan dia nggak ngelengkung Pak. Nah, Kalau yang makanya di, ini mau saya jelaskan. Sebentar, sabar. oh iya Pak. Nah, ntar, tak carikan gambarnya biar enak saya jelaskan. Ntar, tak siapin dulu. Oke. Sabar ya. Saya tak carikan gambarnya nih. Nah, ini dia. Sudden. Oke. Ini sudden expansion. Sebentar.
Terus ya, sabar. Nah, ini juga lebih enak gambar. Nah, ini. Sampai lalu flow. Ah, ini. Oke, yang ini. Waduh, gambar.
Siapa tadi yang nanya? Saya Pak, Zevanya. Oh, oke. Nah, ini tadi kan saya bilang kenapa ini harus dilengkungkan. Ini sebetulnya mengikuti streamline-nya air pada saat kalau dia mau nabrak ke dinding yang di sebelah sini. Nah, posisinya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini ada itu istilahnya sudden expansion sama sudden contraction. Jadi contraction tiba-tiba atau ekspansi tiba-tiba. Kalau yang pada saat inlet itu namanya yang kontraksi. Alirannya kan di sini. Masuk ke sini, terus dia mengecil kan? Nah, mengecil seperti ini. Nah, karena mengecil seperti ini, kenapa dimiringkan seperti ini? Pada dasarnya kalau ada flow di sini, water flow di sini, kalau ada air di sini, dia cenderung akan membentuk curve gini. Nah, makanya di sini ada namanya panjang peralihan supaya airnya itu bisa mengikuti seperti ini. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya bentuk peralihannya itu mengikuti streamline yang di sini. Jadi ada water streamline yang di sini, otomatis kan dia akan lebih bagus kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah, itu kenapa kok dibikin lengkung seperti itu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, pada saat ini pada inlet kan, pada saat masuk, streamline itu kan seperti ini. Nah, di sini ada turbulen. Nah, di sini turbulen. Nah, ngapain kita bikin turbulen di sini? Justru di sini menghambat malah. Di sini velocity-nya jadi semakin kecil. Nah, lebih baik makanya di sini kita buat melengkung saja mengikuti bentuk streamline-nya. Seperti ini. Ya kan? Dibikin seperti ini, supaya airnya itu smooth masuknya. Sama juga posisinya kalau keluar. Kalau keluar itu di sini juga dari aliran di sini kan velocity-nya lebih besar daripada velocity yang di B. Nah, di sini pasti nanti di sini ada turbulen lagi. Kalau misalnya ini dibikin rata, makanya karena apa? Karena di bagian luar itu tidak butuh yang terlalu smooth, makanya dia di sini bisa dibikin trapesium saja atau diluruskan saja. Karena pengaruhnya tidak banyak untuk yang aliran di dalam talang kita atau aliran yang di sininya itu tidak terlalu pengaruh, makanya ini cukup tidak usah dibentuk smooth juga sama seperti pada saat masuk, tapi cukup dimiringkan seperti ini aja sudah cukup. Kayak misalnya yang ini tadi. Nah, kenapa yang di sini dilengkungkan, yang di bagian sini dilurus biasa saja? Ya, kalau mau dibikin lengkung semua juga nggak masalah, tapi kan karena di sini dia sudah alirannya sudah keluar, ini tidak terlalu signifikan mengganggu aliran yang ada di dalam sini, jadi tidak masalah. Tapi kalau yang di sini itu signifikan dia mengganggu aliran yang di sini. Otomatis kalau misalnya terjadi seperti ini, nah di sini kan aliran turbulen. Turbulen ini aliran apa sih? Alirannya ini tidak mengalir keluar, jadi airnya itu muter-muter di sini aja. Nah, yang aliran yang flow yang masuk ke dalam itu yang di sini. Otomatis kan di sini jadi lebih debitnya bisa ada pengurangan meskipun tidak signifikan, tapi di sini ada pengurangan debit. Dan juga di sini misalnya di sini turbulen, kalau ini turbulennya kencang sekali, nah di sini lama-lama gerus yang di sini. Nah, ini bisa bocor yang di sini, sama yang di sini. Apalagi di sini bentuknya siku, ini bisa gerus di sini, bisa crack misalnya. Makanya dibikin smooth. Paham ya, Zevanya ya? Iya Pak, paham. Makasih Pak. Oke. Nah, makanya ini tadi di sini dibuat seperti ini. Ini sebenarnya kalau kalian perhatikan ini nggak patah ya, maksudnya kalau kita besarkan lagi misalnya. Coba kita zoom. Nah, ini kan dismoothkan di sini, dilengkungkan. Ini kan di bagian atasnya, kita nggak tahu, siapa tahu di bagian bawahnya itu dibuat melengkung. Nah, karena ini kan bagian atas kita nggak bisa lihat karena sudah ada airnya. Jadi di bagian bawahnya siapa tahu dibikin melengkung. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita bicara pilarnya misalnya. Pilarnya, nah hitungan pilarnya atau hitungan secara konstruksinya ini, kekuatannya ini sama seperti hitungan jembatan. Nah, saja. Kalau kalian sudah ngambil mata kuliah jembatan, berarti tidak
perlu pusing, ini abutmentnya berapa, tebal ininya berapa, ini berapa, karena sudah tercover di jembatan. Saya hanya di sini di mata kuliah irigasi hanya memberikan penjelasan terkait pertimbangan-pertimbangan hidrolis. Tapi misalnya abutmentnya kekuatannya berapa, betonnya ini pakai tebal berapa, itu silahkan kalian pelajari di jembatan. Itu sudah tercover semua di situ sebenarnya. Nah, pada saat di sini kan ada W ini kan freeboard atau jarak tinggi bebas lah. Kalau di jembatan itu tinggi bebas, kan ada istilah W juga. Nah, di sini ada abutment. Nah, kalau misalnya memang tidak dibutuhkan pilar, ya tidak perlu pakai pilar. Nah, yang jadi masalah kalau kita misalnya lihat gambar ini, yang paling penting itu ada di sini. Karena ini yang lewat adalah apa itu air, maka joinnya di sini itu harus apa? Harus rapat. Biasanya kasih karet. Beda sama kalau di jembatan kan ya. Kalau di jembatan kan expansion joinnya itu dikasih celah. Jadi antara girder ke girder lain itu ada celah gini. Untuk apa? Pada saat kalau mengantisipasi kalau muai. Kalau muai kan dia tambah panjang, makanya dikasih expansion joint di sini. Nah, kalau di sambungan ini ya karena ini kan bisa juga muai. Kalau misalnya bahannya besi atau bahannya beton kan kena panas dia bisa muai juga. Cuma kan lebih rendah karena di sini ada airnya, otomatis suhunya tidak akan terlalu tinggi. Nah, biasanya di sini dikasih seal biasanya. Sealnya itu ya biasanya pakai karet. Intinya supaya tidak rembes saja airnya di dalam sini. Karena kalau rembes, ada kebocoran di sini, basahin tanah yang di bawah sini, tanahnya di sini jadi basah, gamanya naik, atau di sini ya gamanya naik misalnya. Ketika gamanya naik di sini bisa ambrol gitu kan, ambrol. Nah, yang di sini bisa crack, patah. Itu pertimbangannya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kita bicara tadi kalau kita bikin pilar di tengah. Nah, ini adalah penjelasannya. Kenapa pilar itu jangan di tengah dan juga bentuk pilar itu menentukan streamline dari aliranmu. Jadi kalau misalnya seperti ini ada contoh misalnya. Kalau misalnya pilarnya bulat, itu streamline-nya akan seperti ini. Ketika bulat, itu akan menyebabkan di sini turbulen. Kalau kalian lihat pilar-pilar jembatan itu yang bentuknya bulat, dia pasti akan ada turbulen di sini. Nah, kalau ada turbulen di sini, ini bahaya, bisa menyebabkan yang namanya itu local scoring. Nah, scoring itu penggerusan. Jadi penggerusan di area pilarmu. Kalau terjadi gerusan, itu akan bahaya. Makanya akan lebih baik jika pilar itu bentuknya smooth mungkin. Jadi kalau misalnya di mobil itu ada istilah aerodinamis. Kalau di sini ya ini hidrodinamis lah. Aero kan udara. Kalau ini hidrodinamis. Nah, di hidrodinamis ini streamline-nya akan seperti ini. Nah, dibuat lincip seperti ini supaya apa? Tidak menyebabkan turbulen di bagian belakang. Nah, kalau misalnya ini penjelasannya. Nah, ini turbulennya itu di sini. Nah, karena turbulen itu ada di arah X dan Y. Nah, kalau misalnya di arah bukan Y, Z. Nah, kalau ada Z di sini, kalau posisi Z turbulennya itu ada yang ke bawah seperti ini. Nah, kalau yang ke bawah ini, nah ini contohnya yang side view ini, yang ini. Nah, ada aliran yang ke bawah seperti ini. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kalau ini terus menggerus lama-lama sampai ke dasar pondasimu, ini pilarnya nanti kolaps atau ambrol. Makanya saya sarankan kenapa jangan bikin pilar di tengah. Selain karena kalau masih ingat itu, sebentar. Kalau nah ini. Mana yang bagus gambarnya? Nah, ini dia.
Sudah kelihatan gambarnya? Ya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini kan, kalau kenapa pilar itu jangan di tengah, kita harus ingat ke velocity diagram atau velocity profile seperti ini. Karena kecepatan aliran yang paling tinggi itu berada di tengah. Kalau misalnya kita potong, kita ambil cross sectionnya, velocity profile-nya itu seperti ini. Nah, yang di sebelah sini, nah, di sini kan ada velocity, yang di sebelah sini tuh lambat karena apa? Dia ada friction sama dasar saluran. Terus yang makin ke atas, terus di sini nanti lebih tinggi. Nah, di sini kan yang di bagian tengah sini, yang sini lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Makanya velocity profile itu selalu bentuknya melengkung ke bawah seperti ini kalau kita ambil arah Y-nya. Kalau arah X-nya ya kurang lebih seperti ini. Oke ya, sampai sini paham ya? Nah, ini juga hilang. Nah, ini bentuk-bentuk pilar. Nah, kalau kita mau pertimbangan bentuk-bentuk pilar, ya kita bisa lihat ini. Ada yang kalau misalnya pilarnya bulat seperti ini, bentuk streamline-nya akan seperti ini. Nah, kalau yang lincip seperti ini, bentuk streamline-nya akan seperti apa. Nah, ini adalah contoh saja sih sebenarnya. Tapi kan kita harus pertimbangkan juga, Pak saya mau yang smooth, ya tapi sulit enggak kita mengerjakan di lapangan. Kalau sulit ya jangan, ya paling enggak itu dibikin bulat seperti inilah, atau lincip misalnya, supaya mengurangi turbulensi di bagian belakangnya. Kurang lebih itu ya. Nah, kalau tadi kan gambarnya terlalu ribet lah yang ini kan ya. Cuma yang idealnya kondisinya seperti ini. Cuma untuk di Indonesia kita pakai standarnya KP irigasi ya sudah, tidak perlu dilengkungkan. Kalau mau dilengkungkan boleh, tapi kalau enggak juga masih sesuai dengan sesuai dengan persyaratan teknis, standar teknis di Indonesia. Jadi dibikin miring seperti ini aja, tapi kemiringannya berapa itu nanti dihitung. Ini kalau mau bikin penulangannya kurang lebih seperti ini, mungkin kalian di beton sudah lah ya belajar ini. Kalau yang sebelah kiri ini sama kayak kita mendesain misalnya girder yang hollow di dalamnya itu loh. Girder hollow, cuma dalamnya itu ada airnya, kira-kira seperti itu. Kalau yang girder untuk jembatan kan hollow aja, dia bolong tapi nggak ada isinya. Atau misalnya kayak kita desain jembatan yang di dalamnya di sini ada kereta atau lantai kendaraan mobil misalnya, sama aja. Yang di sini ya, coba ini isinya air gitu aja. Terus lanjut. Nah, di sini ada general requirement atau persyaratan umum untuk desain aqueduct atau talang. Di sini, nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Ini yang menentukan kita itu harus mendesain talang atau kita nanti akan pakai sipon. Jadi, adapun kesyaratannya, yang pertama itu adalah tinggi ruang bebas atau freeboard-nya itu lebih besar dengan 1,5. Berarti kesimpulannya, kalau kurang dari 1,5 berarti kita harus menggunakan apa? Pakai sipon. Jadi kalau ruang bebasnya ini kurang dari 1,5 berarti kita pakai sipon. Nah, nanti misalnya saya kasih soal kuis atau soal ujian, saya enggak minta desainkan ini sipon atau talang, tapi saya kasih studi case misalnya. Kondisinya seperti ini. Nah, kalian yang menentukan. Saya pakai talang atau pakai sipon. Semisal harusnya pakai talang, terus kalian lupa pertimbangan ini, kalian desainnya pakai sipon, ya sudah berarti saya kasih nilai bonus saja 20. Tapi kalau benar ya nanti tergantung sampai mana kalian mengerjakannya. Jadi persyaratan ini mutlak. Jadi sebelum mengerjakan saya harus desain talang atau sipon, perhatikan dulu ruang bebasnya ini berapa. Nggak akan saya kasih ruang bebasnya ini sekian, enggak. Tapi nanti ada perhitungan dulu sebelumnya. Jadi kasusnya itu kayak studi case gitu. Nah, sambungan dalam keadaan baik tidak boleh bocor, oke. Bahan konstruksi yang terbuat dari kayu, baja, beton, oke. Guna perbaikan pembersihan talang sebagian di bagian hulu dikasih eksponen. Jadi di bagian
di bagian sininya itu dikasih spooning. Masih ingat spooning itu kan celah kecil untuk naruh misalnya kayu atau kasih pintu. Untuk apa? Kita menghambat aliran supaya tidak masuk, baru kita bersihkan dulu. Sudah bersih baru dibuka lagi. Terus pondasi pilar atau abutmen talang harus tahan terhadap gurusan air. Tadi sudah kita bahas. Penampang melintang dari tanah ditentukan berdasarkan nilai B per H, di mana B adalah lebar penampang, H adalah kedalaman air. Nilai banding antara 1 sampai 3 yang menghasilkan potongan melintang hidrolis yang lebih ekonomis. Berarti nilai B per H atau nilai Z namanya itu, Z kecil, ada yang pakai istilah Z kecil, ada yang pakai istilah M, ada yang pakai istilah B per H, itu antara 1 sampai 3. Jadi misalnya B per H-nya sama dengan 3, berarti kalau B-nya 3, H-nya ya 1 gitu misalnya. Oke ya. Karena itu yang penampang yang ekonomis gitu. Terus kemiringan dan kecepatan tadi sudah juga dibahas. Kecepatan dalam bangunan lebih tinggi dari kecepatan saluran. Tadi kecepatan minimum adalah 0,7. Ya kan? Dan kemiringan memanjang atau slope slope atau I, dan kecepatan dipilih sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kecepatan super kritis dan mendekati aliran kritis. Berarti kalau alirannya jangan sampai kritis, tapi bisa subkritis atau aliran normal. Jadi kalau aliran kritis itu airnya rendah tapi velocity-nya tinggi, mudahnya gitu. Karena kecepatannya sangat tidak stabil. Nilai kemiringan maksimum itu antara I 0,002 atau sesuai dengan persyaratan yang saya tulis di atas tadi. Terus tinggi jagaan talang itu dihitung berdasarkan perencanaan saluran. Nah, tingginya itu kan disamakan sama tinggi jagaan saluranmu. Sedangkan untuk talang yang melintas sungai atau saluran pembuang itu harus dipakai ruang bebas berikut. Jadi ini sesuai dengan kriteria perencanaan irigasi. Standar yang dipakai di Indonesia itu kalau pembuang intern itu Q5 plus berapa tinggi jagaannya. Kalau pembuang ekstrim itu Q25, kalau sungai Q25. Jadi apa ini? Jarak bebas. Jarak bebasnya itu berarti kan misalnya kalau kita punya ini, mana ini? Nah, kalau kita punya penampang sungai seperti ini, ya kan? Nah, kita lihat jarak bebasnya tadi kan ada syarat minimum 1,5. Itu minimum. Tapi kalau misalnya ini adalah sungai, berarti kan sungai berarti tinggi jagaannya itu berarti totalnya adalah Q25. Jadi Q25 sungaimu di mana? Elevasinya misalnya ini. Ditambah berapa? 1,5. Berarti dasar talangmu itu minimum harus ada di sini. Nah, bisa saja nanti soal apa? Soal kuis atau soal ujian, saya itu tidak kasih gambar seperti ini, tapi saya hanya kasih penampang sungai, terus saya kasih debit sungainya, terus tentukan kalian akan menghitung talang atau menghitung menghitung sipon. Jadi berarti pertama yang harus dihitung apa? Hitung ketinggian air di sungaimu berdasarkan debit yang saya kasih. Misalnya Q25-nya debitnya berapa? Hitung dulu, nanti plus 25. Nah, ketika plus 25, masih sanggup enggak di sini? Ini kan sungainya kan ada di sini misalnya. Nah, saluran irigasimu ada di sini. Nah, ini tinggi air di saluran irigasimu. Berarti kan dasar saluranmu di sini. Nah, sedangkan talang itu dasar salurannya, dasar talangmu ini harus sama dengan dasar saluranmu. Berarti ini ditarik lurus, seperti ini misalnya. Nah, ini sampai ke muka airmu, sampai nggak 1,5. Kalau nggak sampai, ya berarti kamu tidak boleh mendesain talang. Kamu harus mendesain sipon di bawah.
Ya, sampai sini paham? Halo? Halo? Paham, Pak. Oke. Oke ya, clear ya. Ya, saya harap pas ujian nanti tidak ada yang salah hitung. Oke. Kita lanjut. Mau tanya Pak, Ya, siapa ini? Roji Pak, Mm-mm. Q25, Q5 itu debit periode ulang nggak Pak? Iya, betul. Oh, iya betul. Makasih, Pak. Kalau ada notasi Q5, Q25 itu adalah Q debit periode ulang 25 tahun, 5 tahun. Itu sudah harus hafal ya. Maksudnya kalau orang sipil bilang Q sekian, itu udah pasti Q periode ulang sekian. Oke, lanjut di sini bangunan atas atau upper structure itu untuk talang yang box bagian atasnya dilengkapi dengan jembatan lebih baik sebagai jalan inspeksi digunakan atau direncanakan untuk memelihara jaringan irigasi sekaligus berfungsi sebagai jalan utama yang dipakai untuk kendaraan. Yang tadi saya bilang di sebelumnya, talang ini direncanakan bisa dilewatin enggak atasnya sama orang, atau yang lewat ini orang saja atau sama kendaraan. Itu harus dipertimbangkan. Nah, klasifikasi itu didasarkan pada standarnya Bina Marga mengikuti kelas jalan. Nah, di sini ada RSNI tahun, nggak tahu ini mungkin sudah ada yang update ya, bukan pakai yang RSNI 2005, mungkin sekarang sudah ada yang baru, saya belum ngecek lagi. Intinya kelas jalannya itu berarti ngikutin, kalau misalnya kelas jalan, pertimbangkan dulu itu lebar talangnya. Talangnya itu mau dibikin berapa, debit talangmu itu berapa. Terus kalau misal saya bikin mengikuti kelas jalan 3 misalnya, itu alirannya kan berarti B talangmu jadi ngikutin 3 meter gitu loh. Nah, apakah lebar lantai kendaraanmu sama lebar talangmu itu sama atau enggak? Misalnya, kalau misalnya sama, berarti kan ini lantai kendaraannya, misalnya lebar talangmu sama seperti ini. Nah, pada saat dibikin sama seperti ini, hitung dulu H air talangmu berapa. Dia jadi aliran kritis atau enggak? Kalau enggak apa-apa. Tapi kalau enggak jadi aliran, kalau jadi aliran kritis berarti harus dirubah. Bisa saja lantai kendaraannya 3 meter, tapi talangnya itu lebih kecil di bawah sini. Ini elevasi airnya misalnya. Nah, jadi dipertimbangkan. Nah, kalau untuk jalan inspeksi biasanya kalau untuk sepeda motor satu aja gitu biasanya 1,5 ini untuk kelas jalan 5 udah cukup gitu kan. Ini tergantung lagi budgetnya seberapa besarnya gitu. Nanti budgetnya nggak cukup pakai jalan kelas 3 kan tekor. Ya berarti perencanaannya kan salah gitu. Oke. Nah, di sini ada tabel untuk menghitung, cuma pada saat ujian saya tidak kasih tabel ini karena kamu harus menghitung. Nah, kalau di sini misalnya kelas jalan 5 B kali H-nya ukuran talangnya 0,5 kali 0,5. Nah, berarti kan kalau 0,5 lantai kendaraannya lebih besar daripada ukuran talangmu. Kelas 5 kan lebar lantai kendaraannya itu 1,5. Di sini ukuran talangnya 0,5 kali 0,5, ada yang 0,6 kali 0,6, ada yang 0,8 kali 0,8. Ini sudah sudah ada semua nih. Velocity-nya berapa, terus Q-nya berapa, ya kan? Sudah ada tabelnya. Itu tabel praktisnya saja. Cuma pada saat apa itu? Pada saat ujian ya jangan pakai tabel ini karena akan saya suruh menghitung. Kurang lebih itu. Nah, ini parameter desain ya, ini berat jenis, air berapa, berat jenis beton berapa, aspal berapa,
terus klasifikasi jembatan, kelas 3 misalnya, terus beban guna, beban garis, beban P. Kalau kalian masih ingat mata kuliah perkerasan jalan, itu kan ada beban garis, ada beban apa di jembatan juga ada beban P, ada beban merata, terus ada beban roda kan, beban PT kan beban roda. Kalau koefisien kejut itu biasanya di jembatan itu ada koefisien kejut, terus ada perataan beban, terus betonnya karakteristik K225. Kalau sekarang kan pakai FC ya kan, FC berapa, nanti tinggal dikonversi saja jadi berapa, tegangan izin, tegangan geser, terus tulangan, tegangan tariknya berapa, tergantung mutu bajanya juga, terus modulus Youngnya berapa. Ya ini nggak saklek ya, cuma ini kayaknya sepertinya minimum, kriteria parameter minimum. Ya, kalau misalnya tegangan betonnya kita pakai K300 atau FC 30 atau 35 kan nggak masalah, tergantung kebutuhan gitu. Nah, terakhir ini kita bahas tentang ini jam berapa tuh? Bentar lagi ya. Oke. Terakhir ini kita bahas tentang lower structure atau struktur bawah. Nah, lantai talang terdapat tumpuan atau abutmen. Nah, abutmen itu macam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini. Ya kurang lebih abutmennya jembatan lah. Ada yang abutmen batu kali seperti ini, ada yang pakai beton bertulang seperti ini, ada yang pakai beton bertulang terus dikasih sayap seperti ini, stiffener. Ya terserah nanti desainnya kalian mau pakai yang mana. Terus untuk talang dengan jembatan yang bentangnya diperlukan satu atau lebih pilar atau saluran pembuangan alam guna mendukung bangunan di atas mengurangi beban tumpu. Jadi kalau bentangnya panjang ya silahkan dikasih pilar. Biasanya berupa telapak lebar atau split footing. Split footing itu yang seperti ini. Yang ini ya, yang split footing. Kuat maka dipakai tiang pancang misalnya, kalau di sini kasih pancang, atau model yang seperti ini ada wingnya seperti ini, ya terserah nanti mau pakai yang mana. Terus kedalaman pondasi tumpu harus berada di bawah garis kemiringan 1 sampai 4 dari dasar sungai misalnya. Seperti ini ya. Kurang lebih. Jadi ada yang masuk, jangan ini keluar gitu. Atau di bawah garis paralel kemiringan samping berjarak 1,5 dari tebing sungai bertalut dengan pasangan dan 2,5 untuk talut tanah misalnya. Tiang pancang talang juga di saluran alam sekurang-kurangnya 1 meter di bawah elevasi dasar. Jadi dari ujung sini itu minimal masuk 1 meter lah. Jangan muncul ujungnya ini keluar. Nah, ini untuk tinggi jagaan tadi yang saya bilang, yang tinggi saya jagaan itu clearance-nya kan minimal 1,5. Ini. Tinggi ruang bebasnya. Ada yang pakai istilah W, freeboard, ada yang pakai istilah clearance, sama aja sebenarnya. Terus debit rencana sungai yang sering digunakan itu antara debit Q20. Tadi kan ada juga persyaratan tinggi bebas itu Q25 plus 1,5. Q25 plus 1,5 meter. Clearance-nya itu minimal. Ini karena saya nggak dapat yang untuk gambar yang untuk talang, saya ambilkan aja ini gambar dari jembatan, sama aja kan konstruksi talang ini juga kurang lebih sama kayak jembatan, hanya yang lewat saja air. Terus, nah ini perhitungannya. Nah untuk perhitungan talang, perhitungan dimensi hidrolisnya, di sini ada perhitungan penampang peralihan yang tadi saya bilang ada LC atau LE tadi kan, ada yang LC length of contraction, ada yang LE length of expansion. Kalau di KP irigasi nyebutnya ada L1 sama L2 sama L3. Kalau expansion itu L3, kalau contraction itu L1. Nah, itu rumusnya adalah L1 itu B dikurangin dengan 6/2 dikalikan cos alfa. Alfanya itu apa? Alfanya itu adalah sudut ini. Sudut kemiringannya ini. Ya, alfanya terserah kalian mau tentukan berapa.
Nah, di sini alfanya itu ditentukan antara 12 sampai 25 derajat. Nah, kalian mau pakai berapa silahkan. Nanti alfanya berubah, berarti L-nya akan berubah. B-nya itu adalah lebar permukaan air di saluran. Ingat, lebar permukaan air di saluran. Atau paling gampangnya itu adalah lebar saluranmu. Yang atas tapi ya, bukan yang bawah. Terus yang B kecilnya itu adalah lebar penampang talang. Nah, lebar penampang talang ini bisa sama dengan lebar bagian bawah saluran atau bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar. Itu kalian juga yang menentukan maunya pakai seperti apa. Karena ini kan misalnya lebar saluranmu, nah, talangmu itu diambil sama seperti lebar dasar salurannya. Seperti itu. Berarti B kecilnya itu sama dengan B dasar saluran. Nanti ketemu L1-nya berapa. Sorry, ini ada yang kurang. Nah. Ya. Mungkin ini sederhana saja. Nah, yang penting ini ada perhitungan energi loss. Energi loss itu apa? Perubahan tinggi muka air. Jadi ketika masuk di talang, itu air misalnya kurang lebih itu kalau masuk talang itu nanti airnya pasti ada perbedaan energi. Ini talangmu misalnya. Nah, muka airnya itu bisa saja bukan bisa saja, pasti turun. Nah, delta H itu yang mana sih? Nah, delta H itu adalah ini. Jadi perbedaan ketinggian muka air di bagian hulu sebelum talang dan setelah ketinggian muka air setelah talang. Nah, itu ngitungnya bagaimana? Ya ini ada H1 tambah H2 tambah H3, di mana H itu adalah kehilangan energi atau kehilangan penurunan muka air. H1 itu pada saat bagian masuk, pada saat kontraksi. Yang H2 itu sepanjang talang, yang H3 itu adalah di bagian keluar. Dan S2 adalah itu kemiringan memanjang talang. Jadi kemiringan ini. Ini ada punya kemiringan kan? Kemiringannya tadi ada 0,002 atau 0,0025 misalnya. Nah, terus H1 itu nanti ada hitungannya di bawah, H2 itu L2 dikalikan S2. Berarti apa? Panjang talangmu dikalikan dengan slope-mu. Nah, itu ketemu nanti delta H-nya berapa, itu mudah. Yang H1 adalah F0 dikalikan dengan HV2 dikurangin dengan HV1, di mana F0 itu adalah koefisien kehilangan tinggi muka air di bagian masuk, itu antara 0,1 sampai 0,3. Terserah kamu mau ambil berapa, misalnya 0,1, misalkan 0,1. HV-nya adalah L1 dikalikan S1 dikurangi dengan S2. Nah, di sini ada L1 apa? L1 kan kalian hitung dulu di atas tadi, panjang peralihan. Terus dikalikan dengan S1 dikalikan dengan S2. S2 itu apa? Kemiringan tadi, kemiringan saluran. Kemiringan talang. S1 berarti kemiringan di tempat peralihanmu. Kalau misalnya sama, ya 0 berarti kan nanti HV2-nya 0, minus dia. Terus S1-nya itu kemiringan memanjang di hulu. Di hulunya itu maksudnya di panjang peralihanmu tadi. Terus yang kedua di dasar kemiringan dasar talangnya berapa. HV1 itu V1 kuadrat dibagi dengan dibagi dengan 2 kuadrat. Nah, biasanya saya menganggap bahwa V1 itu adalah apa? V1 itu adalah kecepatan aliran di saluran upstream sebelum talang. Jadi kamu kan hitung dimensi saluran, ada V-nya. Nah, V-nya itu yang diambil. V saluran di sebelum masuk ke talang itu diambil. Itu sebagai V1.
V2-nya itu kan bisa dihitung. L1 dikalikan bla 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 gitu kan. Nanti ketemu H1-nya berapa. Nah, saya kasih keterangan aja kalau gitu. Oh, sudah ada ini. Sorry. Sudah ada. Saya udah lihat. Nih, V1 kecepatan aliran di bagian hulu. Oke. Untuk H2 tadi sudah saya bahas di atas. L2 kalikan S2 sudah. Nah, yang tiga di luarnya itu adalah apa? Ini F1 koefisien kehilangan muka air diambil 0,1 atau 0,5. L3-nya itu S1 dikurangin S2 dibagi 2. Terus S3 kemiringan panjang di hilir, S2-nya adalah kemiringan dasar talang, HV3-nya V3 berarti kecepatan sorry. Ini di bagian hilir. V3 ya. V3 itu apa? V3 itu adalah kecepatan aliran sungai, kecepatan aliran di saluran di bagian hilir atau setelah talang. Jadi kalau misal dimensi saluran upstream sama downstream sama, ya berarti kan V-nya sama berarti. Nggak usah ngitung lagi, berarti tinggal masukkan ke rumus aja. Untuk dimensi talangnya sendiri, itu nanti B-nya kalian bisa menentukan B-nya itu berapa. Kan tadi sudah ada kan dimensinya, misalnya lebar talangnya mengikuti saluranmu atau enggak, nanti dihitung tinggi tinggi airnya berapa. Misalnya Q-nya sama dengan 1 meter kubik per detik misalnya. Nanti B talangmu berapa? B talangnya B misalnya disamakan saluran, misalnya 0,5 meter. Nanti tinggi H-nya berapa gitu kan? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, sorry. Oke,
Kalau nggak ada, kita lanjutkan di minggu depan. Berarti minggu depan untuk dimensinya itu sama seperti ngitung saluran loh ya. Coba saya stop share screen dulu sebentar. Untuk dimensi talangnya itu sama seperti menghitung menghitung saluran. Hanya saja kalau talang dari beton ya koefisien kekasarannya ikut beton. Kalau misalnya dari kayu ya ikutin koefisien kekasarannya kayu. Kalau pakai baja ya ikutin koefisien kekasarannya baja. Kira-kira seperti itu. Terus dimensi talangnya itu kalau mau persegi boleh, mau trapesium sama kayak salurannya juga boleh, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhirin? Kalau nggak ada, saya akhirin ini. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya akhirin, saya mau open cam dulu. Mau saya screenshot untuk laporan. Untuk absensi. Mohon teman-teman bisa open cam. Sorry. Yang lain itu ada di Dea, Nadia. Kenapa Mas Faisal? Rusakkah kameranya? Sebentar aja, cuma untuk screenshot aja kok. Supaya absensinya kameranya rusak. Oke, sebentar. Page 1. Oh, malah saya yang belum open cam ya. Oke. Silahkan pose. Oke, page 2. Ya, sudah. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan room. Saya persilahkan. Untuk materi yang hari ini, update-annya nanti habis ini baru saya taruh di LMS. Sama video yang kemarin ya, belum sempat saya taruh di LMS ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya end meeting ya.